Jadi kenapa gitu kalau dia jadi adikku emang kenapa gitu. Ayu kemarin, alhamdulillah kemarin kita juga teman-teman di sini juga mendampingi bakti sosial yang diadakan oleh teman-teman dari Bali. Itu juga kita yang mendampingi kemarin teman-teman SNS. Simbol dari Sobat Ngarit itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja, Mas. Di dunia yang penuh warna, kita berdiri bersama. Muda yang lugu, yang sopan. Jadi kenapa gitu kalau dia jadi adikku emang kenapa gitu. Jangan ribut-ribut lah, nggak enak ngelihatnya. Kan kita kan justru bersilaturahmi lebih banyak saudara, lebih enak, lebih banyak gitu. Apalagi kan Mas Iyun nggak pernah yang aneh-aneh, neko-neko. Nggak usah ngomongin masalah percintaan. Sobat Ngarit itu malah justru yang aku petik dari Mami Hesti itu bukan tentang percintaan, tapi lebih kepada keguyuban gitu loh. Saling membantu satu dengan yang lain, bolo-bolo menyatu. Mereka itu pejuang rupiah yang kerja keras, semangat. Nah, gitu. Jangan berantem lah, nggak enak ngeliatnya. Banyak yang iri. Ya kan Allah itu mengangkat derajatnya orang kan banyak caranya ya gitu. Jadi nggak boleh ada yang kayak gitulah. Kita semuanya itu hidup di dunia ini sementara, bolo. Kita itu berteman, bersaudara lebih banyak, kan lebih enak. Oke, jumpa lagi teman-teman. Menarik ini dari apa yang disampaikan Kak Dewi Persik. Nanti di video ini juga kita akan melihat beberapa video lain, teman. Di antaranya kita melihat selama ini VT Mas Iyun itu sepertinya sekedar hiburan, sederhana. Tapi kalau kita bisa menyimak baik-baik, ada banyak hal yang bisa kita lihat dari situ. Nanti kita juga lihat bagaimana sosok Gung Ayu menjadi seseorang yang berbeda, istimewa untuk sebagian teman-teman Sobat Ngarit. Kita saksikan bersama teman-teman. Gung Ayu, Bun, siapa itu Gung Ayu sama adikku? Gak apa-apa kalau memang Mas Iyun suka, ya kita support. Selama memang baik. Man, minta ini saya cepet. Aku 38 ya, apalagi orang tuh kalau udah derajatnya di atas tuh pasti banyak fitnaan. Orang tuh kalau udah Allah kasih rezeki banyak tuh udah pasti banyak fitnaan. Hati-hati gitu. Mbak DP baca punya saya. Ini aku udah baca. Mas Rodim, Allah itu pasti akan mengangkat derajat manusia itu sama aja. 15 liter. Kok 15 liter? 1500 liter, say. Bukan 15 liter. 1500 liter. Ngefan dari dulu, makasih. Mami pengen apa sayang? Pengen gimana? Gung Ayu, Sri Kandi, yang kemarin PK sama aku kan, si Ayu kan? Ya, benar nggak sih? Ya nggak apa-apa, orang sama-sama masih muda. Mas Iyunnya masih muda, Ayu masih muda. Kan besok poai lek wis jodoh nih rek. Gitu loh. Kita mensupport aja yang pastinya kan yang aku tahu dari Mami Hesti itu Sobat Ngarit itu adalah organisasi di mana mengutamakan, kurang tepat kalau organisasi, mungkin salah bicara saja gitu. Jadi setiap komunitas lah itu maksudnya itu sederhananya, persaudaraan gitu, bukan yang aneh-aneh. Karena diantara kita itu bukan iri dengki, tapi menyemangati bolo-bolo satu dengan yang lain. Satu sukses semuanya sukses, sakit satu sakit semua, senang satu senang semua. Kita membantu aja ya. Aku pribadi
Aku pribadi sih, aku pertama nggak ngerti Sobat Ngarit itu apa, tapi ketika aku live mereka tiba-tiba masuk ke live-nya aku dari Sobat Ngarit, terus aku cari tahu, oh itu sesuatu hal yang positif gitu, bukan yang negatif ya. Apalagi yang Sobat Ngarit itu rata-rata mereka yang mau kerja keras, mencari pundi-pundi rupiah untuk keluarganya, nggak apa-apa. Nimbrung, selama nimbrung positif nggak apa-apa, silakan. Yang positif-positif diambil, yang negatif-negatif ya dibuang. Itulah teman-teman, pandangan seorang Dewi Persik terhadap Mas Iyun maupun terhadap Sobat Ngarit, semuanya positif teman-teman. Dan kalau kita perhatikan apa yang disampaikan tadi juga, saya rasa kita semua sepakat lah. Kita berada dalam Sobat Ngarit itu bukan hanya karena percintaan saja teman, tapi karena kekeluargaannya, kekompakannya, karena semangatnya. Saya rasa cukup baik teman-teman. Dan sosok beginilah yang sebenarnya itu patut untuk kita contoh. Karena melihat sesuatu selalu dalam segi positifnya teman. Wah, itu bukan Sobat Ngarit ini bukan karena mau tenar, mau deketin Mas Iyun, bukan. Ada hal yang lebih penting yang harus Gung Ayu penuhi. Itu tadi cuplikan dari video sebelumnya, video saya sebelumnya tentang Gung Ayu. Dan sekali lagi perlu kita pahami teman-teman, apa tujuan Gung Ayu berada di Sobat Ngarit. Karena masih saja banyak yang typing tidak baik di roomnya Gung Ayu. Apalagi setelah kemarin kita tahu Mas Yun komal dengan Tata, ketika Mas Yun memberikan gombalan-gombalan yang ya membuat penonton baper lah teman-teman. Karena kalau kita paham bagaimana Mas Yun ketika berhadapan dengan Sri Kandi Sobat Ngarit itu, ya seperti itu. Jok-jok tentang percintaannya sama seperti itu. Dan itu juga Gung Ayu pernah mengalami. Tapi ya kita bisa melihat lah teman-teman, seperti apa sebenarnya Mas Yun. Apa sebenarnya tujuan Mas Yun, itu yang perlu kita pahami. Dan ini teman-teman, saya ingin melihat konten-konten Mas Yun yang dalam tanda kutip memberikan banyak motivasi teman-teman. Inilah kalau kita lihat, jika orang lain bertanya apakah itu berat, aku jawab tidak. Karena aku menikmati hidup ini. Nah, silakan teman-teman baca ini. Tapi ada nanti satu VT terakhir yang sengaja ingin saya bahas teman. Kata-kata seperti ini yang cukup sederhana menurut saya, dan kalau teman-teman pahami, masih banyak sekali yang menganggap Mas Yun adalah seorang yang kurang pandai. Tapi kalau kita lihat dari apa yang ditulis di Mas Yun, di VT-VT-nya 180 derajat berbeda teman. Kita melihat sosok Mas Yun yang cerdas, Mas Yun yang pandai memberi motivasi. Dengan kesederhanaan Mas Yun, dia menyampaikan sesuatu yang terkadang di luar dugaan kita teman.
Ini melihat langit yang ditemani bulan dan bintang-bintang yang memancarkan keindahan, tak sebanding dengan tanah yang dihuni cacing dan batu kerikil. Tapi manusia terkadang lupa di mana dia harus melihat hal indah tanpa harus melihat langit. Dalam maknanya teman. Dan kita pun berpersepsi macam-macam tentang kalimat ini. Nah ini. Sobat ngaret itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Mas Yun sedang berbincang dengan Papi Tom Liwafa. Yang di bawah Mas Yun berbincang dengan Mas Hermawan dengan quote, seekor burung yang ingin belajar terbang tinggi harus siap mengambil resiko. Jatuh dari pohon besar itu lalu mati, atau berhasil terbang tinggi tetapi harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi nanti. Mungkin kita tidak membayangkan Mas Yun akan bisa merangkai kata-kata seperti itu. Itu sebuah filosofi yang sangat dalam menurut saya teman-teman. Ya paling tidak di situ menggambarkan keberanian dalam menghadapi tantangan, resiko untuk mencapai sebuah tujuan teman-teman. Digambarkan seekor burung yang belajar terbang tinggi adalah simbol dari seseorang yang berusaha untuk tumbuh, untuk berkembang, atau mencapai ambisi besar dalam hidupnya. Dan satu hal, dalam proses itu ada proses belajar teman. Artinya kalau kita perhatikan dari gambar ini, Mas Yun belajar dari Papi Tom, dari Mas Hermawan. Menarik sekali teman-teman. Jatuh dan gagal. Ini jelas mengibaratkan bahwa ada risiko kegagalan di situ. Ada risiko tidak berhasil. Tapi itu lagi, itu yang harus dihadapi setiap orang ketika dalam kehidupan harus mengambil sebuah langkah besar teman-teman. Berhasil terbang. Jika seseorang berhasil mencapai impiannya, tantangan baru akan muncul. Godaan baru akan muncul teman-teman. Dan mereka pun harus siap dengan itu. Karena apa? Karena itulah konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita akan mencapai sebuah kesuksesan teman-teman. Itulah dari kata-kata sederhana yang disampaikan Mas Yun, dalam sekali maknanya. Sungguh luar biasa teman. Gimana Bung Ayu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Bung Ayu, kemarin alhamdulillah kemarin kita juga teman-teman di sini juga mendampingi bakti sosial yang diadakan oleh teman-teman dari Bali. Itu juga kita yang mendampingi kemarin teman-teman SNS. Terima kasih banyak lah sudah memperhatikan istilahnya memperhatikan panti asuhan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi contoh ataupun menjadi langkah awal untuk teman-teman bahwasanya dimanapun kita bisa berbagi. Betul. Dan tidak memandang bulu. Kelas. Ya, tidak memandang bulu, ras maupun agama, tidak membeda-bedakan suku ataupun budaya, karena pada hakikatnya semua sama. Betul. Itulah tadi Gung Ayu teman. Sosok yang selama ini mungkin banyak yang melihat hanya sekedar
masalah percintaan. Tapi kalau kita lihat di video awal tadi, Gung Ayu memang sudah menegaskan sebuah batasan, teman-teman. Dan inilah buktinya. Gung Ayu mau naik Komal bersama Papa Gedang, salah satu inisiator Sobat Ngarit di Sumatera Utara. Beliau, Papa Gedang, menyampaikan bahwa ada bantuan untuk panti asuhan di Sumatera Utara. Di video saya sebelumnya sudah ada, teman-teman, dan itu dilakukan oleh Pak Edi Jaya Motor. Mungkin juga sebagian dari teman-teman Sobat Ngarit Bali juga menyampaikan bantuan, teman-teman. Itulah ucapan terima kasih dari Papa Gedang. Dan kenapa Gung Ayu yang dinaikkan, teman? Karena sampai hari ini sebagian dari kita melihat bahwa salah satu yang paling menonjol, selalu mensupport Sobat Ngarit, selalu memperkenalkan Sobat Ngarit, itu salah satunya adalah Gung Ayu, teman. Dan sebenarnya untuk teman-teman di daerah tidak butuh pengakuan, teman-teman. Terus terang itu harus diakui. Yang mereka butuhkan hanyalah sapaan, didengar, dilihat, itu saja. Nah, apa yang dilakukan Gung Ayu saya rasa sudah mulai juga dilakukan oleh Mas Yun, teman-teman. Sekarang kebalik. Awalnya Gung Ayu, teman-teman Sobat Ngarit itu mengikuti apa yang dilakukan Mas Yun. Kalau kita lihat sekarang Mas Yun mulai mau masuk di room-room kecil di Komal bersama teman-teman Sobat Ngarit. Dan kalau PK juga sudah mulai meminta untuk sebagian teman-teman Sobat Ngarit itu pindah ke lawan matchnya, lawan PK-nya, teman-teman. Itulah artinya satu kebaikan bisa dicontoh yang lainnya untuk melakukan kebaikan yang sama. Nah, ini di video yang terakhir, kalau kita lihat Mas Yun membawa 2-3 ekor kambing kalau tidak salah ini. Pasti teman-teman tahu tujuannya untuk apa kambing-kambing ini. Yang jelas Mas Yun pernah menyampaikan bahwa setiap 1 bulan sekali akan melakukan berbagi, teman, kegiatan berbagi, entah itu sembako maupun dalam bentuk hewan, kambing, teman. Inilah sebuah aktivitas atau kegiatan yang patut kita contoh. Tidak harus besar, teman-teman, dalam hal kecil saja. Dan Gung Ayu juga maupun Mas Yun juga pernah menyampaikan bahwa untuk menolong, untuk berbagi tidak harus menunggu kaya, teman. Dan itu juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Oke lah, teman, saya rasa banyak hal positif yang bisa kita petik dari video yang sudah kita lihat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita benar-benar menjadi keluarga yang sungguh-sungguh bisa membangun silaturahmi yang positif, saling berbagi, saling membangun kesadaran, membangun keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik pasti akan berbuah baik lagi. Oke, terima kasih, teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sakbabatan, srek srek srek.